Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin ini adalah Natal kesekian yang pernah kami hadiri. Mungkin sudah berkali-kali juga kami mendengarkan khotbah tentang tema Natal ini. Tapi malam ini kami sekali lagi mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Agar lewat pemberitaan firman-Mu malam hari ini ada berkat yang baru yang kami terima. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati seluruhnya umat Tuhan yang duduk diam merenungkan. Agar ketika firman-Mu disampaikan, hati kami disentuh, iman kami semakin diteguhkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15, kita akan membacanya bersama-sama. Saya membawa Alkitab TB2, mungkin agak sedikit berbeda kalau Bapak Ibu membaca TB1. Tapi harusnya tidak terlalu banyak yang berubah Bapak Ibu ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama 1-2 ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan bertekad melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dari seluruh gereja-gereja baik Katolik ataupun Protestan, kita berkumpul dalam sukacita perayaan Natal juga Tahun Baru. Bolehkah sebentar kita kenalan sedikit? Berapa jutakah di sini yang hadir dari gereja Katolik? Dari Katolik? Wah, ada 5 juta. Puji Tuhan. Dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta PGPI, tadi Bapak bosnya ada di situ tuh. Ada berapa juta ini Pak Ketua? Ada 4 juta, kelihatannya 4 juta ya. Baik, dari PGLI, apakah ada yang gereja-gereja anggota PGLI yang ada di sini? Injili dari, ada 3 juta. Dari gereja-gereja anggota PGI yang tergabung juga di PGIS, boleh? Wah, ini kayaknya berapa juta Bapak? 10 juta lebih ya. Dari Baptis, ada dari Baptis di sini? Dari gereja Baptis ada? Bala Keselamatan? Ortodoks? Tidak ada? Baik, ternyata Kabupaten Bekasi tidak ada PBI ya. Karena biasanya kita bertemu sekali sebulan Bapak Ibu dalam Fukri. Ada PGI di sana, ada PGLI, ada PGPI, ada Belaksamatan, ada Baptis, ada Ortodoks juga. Jadi apapun bendera gereja kita Bapak Ibu, kita satu dalam keluarga Allah. Amin. Amin. Oikumene itu artinya oikos menein. Oikos itu dari bahasa Yunani artinya rumah. Menein itu tinggal. Kita tinggal dalam rumah yang sama. Keluarga Allah. Apapun gerejanya, apapun denominasinya, kita satu dalam keluarga Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya siapkan PowerPoint untuk menolong kita dalam khotbah ini. Seperti doa saya tadi, mungkin ini Natal ke-10 atau ke-7 atau ke-20 Bapak Ibu ya. Sudah sering sekali dikhotbahkan.
Kalau khotbah saya kemudian agak mirip-mirip dengan pengkhotbah yang lain ya wajar Bapak Ibu ya. Karena natsnya sama begitu ya. Baik, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu tadi membaca tidak ada sekarangnya. Dalam TB2 ada tambahan kata sekarang. Itu yang membedakan tadi pembacaan kita. Boleh next? Bapak Ibu Saudara, di awal sebelum ayat 5 dari Lukas 2, malaikat datang menemui para gembala di padang Efrata. Mereka ketakutan. Malaikat bilang, pergi ke Bethlehem, dia sudah lahir di sana. Bapak Ibu Saudara, next. Setelah itu, apa yang terjadi kepada para gembala? Apakah mereka bilang, oh besok aja itu udah tengah malam. Oh kita harus jaga gembala-gembala kita, nanti kita tidak dikasih upah sama bos kita. Gak usah pergi malam ini, tunggu saja minggu depan. Kita takut nanti ada serigala yang makan gembala-gembala kita, ini bahaya. Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala itu tidak pikir panjang-panjang. Ada sesuatu yang membuat mereka harus pergi saat itu juga. Dalam nas ini jelas sekali dikatakan ya, setelah malaikat itu kembali ke surga. Bayangan saya Bapak Ibu, gembala itu gak mungkin 1, 2, 3 orang. Ada banyak mereka dan saling memanggil. Hei mari berkumpul, hei ayo kita ke Bethlehem. Tuhan sudah mengatakan kabar baik lewat malaikat. Kita pergi semua, jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tertinggal untuk kabar baik ini. Beramai-ramai, bersatu hati para gembala. Malam itu juga mereka pergi ke Bethlehem untuk apa Bapak Ibu? Membuktikan, melihat, menyaksikan apa yang dikatakan Tuhan kepada gembala lewat malaikat itu. Next. Bayangan saya ya, pasti ada nih kayaknya yang lebih senior yang mengarahkan seluruh gembala berkumpul dan berangkat ke Bethlehem. Next lagi. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka temui di sana? Benarkah kata malaikat itu? Benarkah kata Tuhan? Apa yang mereka saksikan di sana? Tadi kita baca dari awal ibadah kita, mereka menemukan bayi Yesus dalam palungan, ada Ibu Maria, ada Bapak Yusuf di sana dan domba-domba lainnya, kambing, karena mereka kedua suami istri ini tidak dapat penginapan di Bethlehem. Agak jarang dalam Protestan Romo, ada Romo yang hadir di sini. Agak jarang kami membahas Ibu Maria. Bapak Ibu Saudara, sebagai perempuan rasanya kita perlu membongkar sedikit tentang Maria dalam peristiwa Bethlehem. Ketika Maria masih sangat belia, malaikat datang mengatakan kau akan mengandung daripada Roh Kudus. Saat itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Setelah Yusuf tahu Maria sudah mengandung, Yusuf mau meninggalkan Maria. Ini bukan masalah sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian malaikat datang kepada Yusuf, hei jangan sampai kau tinggalkan dia. Dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi ibu dari juru selamat. Bapak Ibu, Maria mengandung, sudah mau melahirkan, harus sensus pulang kampung ke Bethlehem. Tertatih-tatih di jalan sampai di Bethlehem, semua penginapan diketok-ketok, rumah diketok, tidak ada satupun yang memberikan tempat bagi sang ibu muda ini untuk melahirkan anak sulungnya. Saya memang belum pernah melahirkan, tapi banyak narasi-narasi, bahkan mama saya saksikan adik saya yang bungsu melahirkan, itu meregang nyawa amat sangat. Antara hidup dan mati seorang ibu melahirkan anaknya. Dan ini peristiwa Bethlehem, anak sulung dari Ibu Maria. Bayangan saya malam itu, Maria adalah yang paling berbahagia dari seluruh yang ada di Bethlehem. Dari awal pergumulan besar dia dipilih oleh Tuhan menjadi ibu yang dari juru selamat. Tidak mudah Bapak Ibu. Sampai dia harus melahirkan malam itu. Diberkatilah Maria sebagai perempuan yang dipilih Tuhan. Bethlehem bicara tentang kebahagiaan keluarga. Bethlehem menceritakan kesempurnaan kebahagiaan seorang ibu yang melahirkan anak sulungnya setelah banyak proses dan pergumulan yang berat. Tapi Bethlehem juga cerita tentang kesederhanaan para gembala yang diundang Tuhan hadir dari Efrata menyaksikan kelahiran putranya. Bapak Ibu Saudara, bukan Herodes raja yang diundang,
Bukan bangsawan-bangsawan yang diundang oleh Tuhan. Bukan pejabat-pejabat negara yang diundang oleh Tuhan menyaksikan pertama kali kelahiran sang raja di atas segala raja. Tapi para gembala yang sederhana. Di kampung saya sekalipun, gembala tidak ada yang S1, apalagi S2 atau S3. Gembala itu orang-orang sederhana yang tidak berpendidikan. Gembala itu orang-orang yang tinggal di padang berbulan-bulan, jarang pulang ke rumah, Bapak Ibu Saudara. Gembala itu orang yang setia menjaga kawanan domba yang banyak dan dia diupah oleh bangsawan-bangsawan yang kaya raya. Satu aja gembalaannya hilang, bahaya bisa dipecat. Tapi Tuhan memilih orang-orang ini menjadi saksi pertama kelahirannya. Apa yang mau kita lihat dari cerita ini, Bapak Ibu? Peristiwa Bethlehem Natal, cerita tentang kesederhanaan, ketulusan hati para gembala. Malam itu juga pergi, tidak ribut-ribut, sehati pergi. Tuhan bilang ini langsung. Malam itu juga dieksekusi, pergi. Kalau kita kan sering, besok aja lah, besok masih ada waktu lah, minggu depan lah. Bapak Ibu, kita perlu belajar dari para gembala yang sederhana. Setulus itu para gembala pergi, sesetia itu dan setaat itu gembala langsung pergi malam itu menyaksikan sang juru selamat yang lahir. Orang maju saja baru lama sekali baru tiba menemukan bayi itu. Gembala malam itu juga ketemu Bapak Ibu. Istimewa sekali para gembala ini. Istimewa sekali di mata Tuhan orang-orang sederhana ini. Tadi saya katakan kepada Pak Ketua, apakah Natal Oikumene pemerintah Kabupaten Bekasi harus di hotel, Bapak Ketua? Karena Natal itu cerita tentang kesederhanaan yang jauh dari ekspresi hotel sebenarnya. Saya tanya, kenapa tidak di gereja aja Bapak Ketua? Tahun lalu sudah di hotel Ibu Pendeta. Jadi nggak boleh turun gitu ya Pak Ketua ya. Sekali kita mulai di hotel, masa turun? Hari ini artisnya ya tahun depan mesti naik lah. Kalau 1 tahun ini tahun depan mesti 2, tahun depan lagi mesti 3. Bapak Ibu Saudara, Natal itu bicara tentang kesederhanaan. Sederhana tapi di dalamnya kaya dengan makna. Sederhana tapi di dalamnya penuh dengan cinta. Sederhana tapi penuh dengan damai dan sukacita. Apakah kalau kita Natalan di gereja terus sukacitanya berkurang Bapak Ibu? Apakah kalau di hotel kita lebih nyaman, AC-nya keren, ini screen-nya keren, dingin gitu ya. Kalau di gereja kadang kita kipas-kipas, kadang-kadang di gereja gak muat. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Natal sesungguhnya adalah Dia raja di atas segala raja menjadi rupa seorang manusia dalam kesederhanaan. Karena saya melayani di PGI, saya dari gereja HKI, Huria Kristen Indonesia. PGI selalu mencari gereja-gereja yang ada di pedalaman menjadi tempat kita bersidang. Tahun lalu kita sidang tahunan MPL di Mentawai, pulau yang terisolasi di Sumatera Barat. Kita minta seluruh pimpinan sinode untuk naik kapal, nginap dulu di Padang biar tahu rasanya gimana bersidang di Padang, ya, di Mentawai begitu ya. Ada yang mabuk-mabuk di laut gitu ya, ada yang terombang-ambing. Wah, biar tahu rasanya. Kita juga sengaja pergi ke Talaut, sidang MPL 2 tahun yang lalu di Talaut Bapak Ibu, naik kapal juga. Itu pulau agak terluar, sudah dekat dengan Filipina apa Malaysia begitu ya. Supaya apa? Supaya kita paham apa itu namanya sederhana ugahari yang selalu dikampanyekan oleh PGI dan belum begitu banyak dihidupi oleh gereja-gereja di Indonesia. Keugaharian, sederhana, cukup, berani berkata cukup. Dan Natal sesungguhnya punya spirit itu Bapak Ibu. Saya menantang PGIS atau PGPI atau PGLI gereja-gereja di Kabupaten Bekasi. Tahun depan kalau mau Natalan apakah masih mau di hotel? Atau mau mencari tempat yang sederhana seperti Natal di Bethlehem?
Atau mau Natalan dengan orang-orang yang sederhana tapi tulus hatinya. Kisah Bethlehem juga berbicara tentang bahwa Tuhan mengangkat yang sederhana itu menjadi sesuatu yang mulia di mata Tuhan. Gereja sekalipun sering sekali memperlakukan orang berbeda, Bapak Ibu. Kalau di gereja entah perayaan Natal atau ibadah Minggu, kita sering membedakan perlakuan menyambut seorang jemaat biasa dengan jemaat yang banyak sponsor gitu ya. Entah karena beliau bangsawan, negarawan, hartawan, biasanya kita tergopoh-gopoh gitu ya. Tapi sesungguhnya peristiwa Bethlehem mengajar kita untuk sungguh-sungguh tulus melayani semua orang, bahkan yang terpinggirkan pun menjadi diutamakan. Gembala adalah orang-orang pinggiran yang sederhana yang diutamakan oleh Tuhan. Dianggap penting oleh Tuhan. Bahwa orang-orang pinggiran sederhana pun bisa menjadi subjek, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa orang-orang kecil itu gak bisa apa-apa. Bisanya cuma terima bantuan. Orang-orang pinggiran itu cuma bisa menerima. Gak bisa jadi subjek, selalu jadi objek. Bapak Ibu, peristiwa Bethlehem menunjukkan para gembala bisa jadi subjek. Dari mana kita tahu? Setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka pulang sepanjang jalan, mereka berteriak, kami sudah menyaksikan dia. Kami sudah melihat dia yang lahir. Gembala-gembala yang tadinya penakut, tidak punya keberanian bertemu orang, tidak punya keberanian berbicara, sepanjang jalan pulang dari Bethlehem kembali ke padang Efrata menjaga gembalaannya mereka berteriak, kami melihat dia. Sepanjang jalan mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersaksi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang kecil pun, orang-orang sederhana pun yang terpinggirkan pun bisa menjadi subjek pelayanan di gereja. Bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang hebat. Orang-orang yang dianggap kecil, sederhana bisa menjadi subjek pelayanan. Dan orang-orang sederhana yang terpinggirkan itu bisa menjadi hebat di tangan Tuhan, di mata Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita boleh Natalan dengan komunitas-komunitas pinggiran Bapak Ibu. Teman-teman yang tidak punya bapak dan ibu. Teman-teman yang kurang beruntung. Teman-teman yang dipinggirkan karena sakit penyakit, HIV dan AIDS misalnya. Penyakit kusta misalnya. Teman-teman yang terpinggirkan karena disabilitas yang mereka punya. Bahkan sekolah mereka pun harus disebut sekolah luar biasa Bapak Ibu. Sesungguhnya kita disuruh ke sana oleh kisah Bethlehem ini. Beranikah kita Natalan dengan sederhana dan bersama dengan orang-orang yang sederhana Bapak Ibu? Atau kita masih terus menganggap Natal itu harus meriah, harus ada artisnya, harus nyaman, harus di hotel? Harus dari PGI pengkhotbahnya? Tentunya tidak. Tentunya tidak Bapak Ibu. Harapan besar PGI tentunya spirit keugaharian menjadi spirit kita bersama. Kita belajar hidup sederhana. Kita belajar berani berkata cukup. Belajar dari para gembala, orang-orang sederhana. Tapi hatinya sangat tulus, sangat setia. Tidak neko-neko dan taat dengan apa yang Tuhan katakan dan menjadi saksi yang luar biasa. Next. Kenapa harus Bethlehem? Tema Natal tahun ini membuat Bethlehem menjadi sangat sentral Bapak Ibu. Bethlehem terdiri dari dua kata dalam bahasa Ibrani. Bet itu berasal dari kata bait, artinya rumah. Lem sebenarnya artinya adalah daging yang digulungkan pada roti. Tapi Bethlehem artinya rumah roti. Next. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Siapa yang makan roti hidup tidak akan pernah lapar lagi Bapak Ibu Saudara.
Sang roti hidup lahir di kota roti Bethlehem. Apa maknanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja di Indonesia? Bethlehem, rumah roti di mana sang roti hidup lahir. Nanti dia akan besar, dia akan melayani, dia akan mati, dan kematiannya untuk menyelamatkan kita semua. Bethlehem itu penggenapan janji Allah bahwa setiap kita yang berdosa akan pindah dari maut ke dalam hidup bagi yang percaya kepada Kristus, sang roti hidup yang lahir di kota roti. Bethlehem bicara tentang semua orang kenyang di kota roti. Semua orang punya makanan yang cukup di kota roti. Semua orang diterima dengan baik, dengan hangat, dengan cinta kasih di Bethlehem. Artinya apa? Tadi dua hamba Tuhan, liturgus kita mengatakan, Kabupaten Bekasi itu rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Rumah kita bersama gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bekasi. Apakah rumah bersama kita ini sudah menjadi rumah roti? Rumah yang menerima semua orang dengan hangat. Rumah yang tempatnya saling berbagi kehidupan, rumah yang mengenyangkan banyak orang, rumah yang menyembuhkan yang sakit, rumah yang menyambut semuanya dengan damai dan sukacita seperti Bethlehem. Atau jangan-jangan gereja-gereja masih guntuk-guntukan, merasa kamilah yang paling benar di sini, ajaran kami yang paling benar di sini, ibadah kami yang paling benar, Roh Kudus kami yang paling banyak, kalian tidak punya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, rumah kita bersama itu harus menerima semua orang sebagai anggota keluarga. Rumah bersama itu harus nyaman bagi siapapun dari denominasi manapun. Rumah bersama itu harus menjadi tempat kita saling berbagi, menopang, saling mendoakan. Apapun tradisi gerejanya, apapun nama gerejanya, apapun cara beribadahnya, bagaimanapun tata gerejanya dan denominasi. Kabupaten Bekasi, rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara, harus menjadi Bethlehem masa kini. Next. Boleh next lagi? Nah, dulu nggak tahu tahun berapa ini ya, Bekasi zaman dulu. Nanti Bapak Ibu bilang, itu kan kotanya, kami kan kabupaten Bu Pendeta. Katanya Bekasi itu sering banjir ya Bapak Ibu ya. Saya pernah juga sih ngalamin. Next lagi, sering banjir. Nah ini sampai 1 meter, next lagi. Tapi sering banjir, tapi katanya Bekasi itu planet lain saking panasnya Bapak Ibu. Mau kemana? Mau ke planet Bekasi gitu. Saya pernah dengar, sering saya dengar. Pulang kemana loh? Biasa, planet Bekasi saking panasnya. Ini katanya loh Bapak Ibu ya. Tempo dulu, ini bukan sekarang ini. Next. Itu ada lagi nih, Bapak mau kemana? Suaminya gak mau bilang kemana gitu kan. Kamu baik-baik ya di rumah. Emang Bapak mau kemana? Tiba-tiba ditujukan gambar roket. Mau ke planet Bekasi ternyata. Harus pakai roket. Ini meme-meme tentang Bekasi Bapak Ibu. Tapi ini zaman dulu ya. Wah zaman sekarang gak gitu Bu Pendeta. Keren sekarang. Gimana kira-kira sekarang? Next lagi. Nah ini kebanggaan orang Bekasi. Ini kayak museum yang di luar negeri itu loh Bapak Ibu. Tapi terbalik gitu ya. Ini kebanggaan orang Bekasi. Gak ada lagi banjir, gak ada lagi itu tadi panas-panas, planet lain. Satu lagi, coba. Nah, ini di mana nih? Cibinong ya? Di mana nih? Saya baca juga Bekasi itu punya apa tuh stadion sepak bola terbesar setelah GBK. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Wah, hidup Bekasi. Kabupaten Bekasi berarti diberkati Tuhan Bapak Ibu. Dari meme-meme yang cukup buruk ya, kemudian berubah, ini berkat Tuhan luar biasa. Kotanya sampai kabupatennya diberkati Tuhan luar biasa. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sudah bagian akhir dari khotbah saya. Kata
Pak Abdon tadi jangan lama-lama Bu Pendeta. Saya mah senang gak lama-lama. Apa yang harus kita kembangkan sebagai gereja-gereja di Kabupaten Bekasi Bapak Ibu Saudara? Sebagai oleh-oleh yang mau kita bawa pulang dari Natal ini. Mari meneladani para gembala yang berani bersaksi. Berani bersaksi. Kalau gereja-gereja masih terus gontok-gontokan bilang kami yang paling benar, kami paling banyak Roh Kudusnya, gereja kami paling. Bapak Ibu, sampai kapanpun kita nggak bisa bersaksi bersama-sama kalau kita terus-terusan seperti itu. Oleh karena itulah PGI bilang, ikumene kita itu nggak bisa ikumene kayak buah apel digabungin jadi satu semua, itu nggak mungkin. Tapi ikumene kita tuh kayak buah jeruk. Ketika dibuka di dalamnya ada kamar-kamar. Bahwa semua denominasi dengan ciri khasnya, dengan keunikannya kita hormati dan kita rayakan. Tapi kita bersaksi bersama-sama. Kita berjalan bersama-sama bergandengan tangan Bapak Ibu. Program-program kita lakukan bersama-sama. Banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bersih-bersih sungai kah, gereja Katolik bersama gereja Pentakosta, bersama HKBP, bersama PGIS dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa orang-orang Kristen di Kabupaten Bekasi ini punya karya dan kontribusi bagi bangsa ini. Yuk, kita bersaksi Bapak Ibu. Dan yang kedua, lewat kesatuan dan keesaan kita. Tuhan Yesus berdoa sebelum dia ditangkap malam itu. Ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti aku dan engkau adalah satu. Tuhan Yesus sudah tahu gereja ini paling susah ini satu. Mesti didoakan dari dulu Bapak Ibu. Dan itu juga adalah tema ekumene. Hendaklah mereka menjadi satu. Hendaklah kita semua menjadi satu Bapak Ibu Saudara. Kalau bercerita dengan Ibu Dirjen sering bilang begini, saya tuh malu kadang-kadang Bu Pendeta. Dipanggil menteri bilangnya, kenapa gereja kalian itu berantem terus? Kenapa sinode kalian itu sudah pecah jadi 2, jadi 3? Kenapa gereja di situ itu berantem lagi? Ini orang-orang Kristen kok berantem terus di negara ini? Bapak Ibu Saudara, kisah Bethlehem mengajak kita malam ini untuk mengembangkan, meningkatkan kesaksian kita bersama gereja-gereja di Kabupaten Bekasi. Amin. Amin. Semoga 2025 PGIS, Pak Abdon dan seluruh gereja-gereja yang ada bersama-sama, gak peduli bendera gerejanya apa, yuk kita sama-sama bersaksi bagi Kristus, menunjukkan kepada bangsa ini bahwa gereja pun berkontribusi memajukan Indonesia. Amin. Amin. 2045 Indonesia emas, gereja harus punya kontribusi di sana. Banyak yang bisa kita kembangkan. Pemuda-pemuda kita banyak jumlahnya Bapak Ibu. Talenta mereka hebat-hebat. Yuk mari kita karyakan, berdayakan untuk membangun bangsa ini, membangun gereja. Dan mari kita menjaga kesatuan gereja-gereja di Kabupaten Bekasi. Kalau kita ribut-ribut, kita gak bisa kerja Bapak Ibu. Kalau kita gontok-gontokan, kita gak sempat kerja, ribut melulu. Tapi kita kalau sibuk kerja, kita gak sempat lagi mikirin yang negatif-negatif. Bawaannya mau kerja aja, bawaannya mau sama-sama aja, bawaannya mau berkarya aja. Doa saya gereja-gereja di Kabupaten Bekasi akan semakin hebat lagi pelayannya 2025 ini. Amin. Slide terakhir. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika kita melihat beberapa foto atau ilustrasi entah di Google Bapak Ibu lihat, peristiwa di Bethlehem selalu ada bintang yang besar. Dan bintang itulah yang bahkan membawa arah 3 majus dari timur akhirnya bisa bertemu dengan juru selamat. Saya tulis, marilah kita melihat kepada bintang Bethlehem yang bersinar itu. Kita pun menyala seperti bintang Bethlehem, menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di gereja kita, di PGIS, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita ginikan sebelah kanan kiri kita, kanan atau kiri terserah, menyala abangku gitu. Menyala ibu pendetaku, menyala bapak guruku,
Menyala Bapak Bupatiku, Bapak Bupati nggak ada ya. Menyala Bapak Ketua Panitiaku. Menyala siapa lagi? Menyala Bekasiku. Menyala Cibinongku. Apa lagi ya kalau Kabupaten Bekasi ya? Kota apa lagi Pak Abdan? Menyala Cibinong hadir, Cibinong mana lagi? Bapak Ibu kita harus menyala di 2025, amin. Amin. Keluarga-keluarga kita diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu, satu yang menjadi pergumulan gereja-gereja di Indonesia, kita mengalami krisis keluarga. Kita mesti kembangkan mesbah-mesbah keluarga kita. Keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristen harus menyala 2025. Kabupaten Bekasi menyala 2025. PGIS menyala 2025. PGPI dan seluruh gereja-gereja di Kabupaten Bekasi menyala 2025. Menyala artinya kita menjadi terang. Menjadi saksi Kristus yang menebarkan cinta kasih dimanapun kita berada. Bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan damai dan sukacita seperti peristiwa Bethlehem. Amin. Mari kita berdoa.